Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wirakusuma Selmuri, NIM 201410047 dari kelas PRD 2A. Di sini saya akan menjelaskan cara menyelesaikan dua soal termodinamika yang dimana setiap soalnya untuk diketahuinya seperti temperatur atau uap jenuh masuk turbinnya, yaitu kita menggunakan dua angka NIM belakang terakhir kita. Oke, sekarang jangan lama-lama, kita masuk ke tahap penjelasan soal nomor 1, yang dimana diketahui uap jenuh masuk turbinnya yaitu 147 bar, dan cair jenuh untuk meninggalkan kondensornya yaitu 6 kPa. Karena satuannya adalah bar, maka kita konversikan, maka nilainya berubah menjadi 0,06 bar. Sedangkan ditanya, yang pertama yaitu kalor masuk di boiler, dan yang kedua yaitu laju panas keluar di kondensor, ketiga yaitu daya netonnya, dan yang keempat yaitu efisiensi termalnya. Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan pada soal nomor 1 ini, langkah-langkah yang pertama kita harus lakukan yaitu kita menggambar sketsa dari soal yang telah diberikan. Nah, di sini sketsa yang telah digambar terdiri dari 4 titik, yang dimana 1 titik, 2 titik, 3 titik, dan 4 titik, yang dimana dari setiap titik ini antara titik 1 dan titik 4 terdapat 147 bar, dan titik 2 dan titik 3 terdapat 0,06 bar. Nah, langkah berikutnya yaitu kita akan menentukan berapa nilai dari titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4 ini. Atau disebut dengan H1, H2, H3, dan H4. Berikut yaitu kita masuk untuk menentukan berapa nilai dari titik 1 atau H1, yang dimana yaitu saturated vapor. Untuk menentukan nilai H1 ini, kita lakukan interpolasi, yang dimana pada tabel saturated vapor dari tabel yang telah diketahui, karena NIM saya 47 maka jadinya 147 ini berada di antara P140 dan P150. Nah, untuk P140 nilai H yang telah diketahui yaitu 2637,6, sedangkan nilai dari P147 nantinya yang sekarang kita akan cari, dan nilai dari P150 yaitu 2610,5. Nah, jika sudah mengetahui nilai dari nilai H dari P masing-masing, maka kita masuk ke proses penjumlahannya, yang dimana di sini kita menggunakan persamaan X sama dengan kita masukkan nilai dari P140-nya yaitu 2637,6 ditambah 147 kurang 140 dibagi dengan 150 kurang 140 dikali dengan 2610,5 dikurang dengan 2637,6. Nah, setelah itu kita menyelesaikan dulu yang berada di dalam kurung Kurokawa. Jika telah diketahui nilainya, maka kita akan menyelesaikan selanjutnya, maka kita menggunakan kalkulator atau HP untuk mencari berapa nilai dari H1, yang dimana di sini nilai dari H1 yang telah kita dapatkan yaitu 2618,63 kJ per kilogram. Nah, setelah mendapatkan nilai H1-nya, yaitu sekarang kita akan mencari nilai S1-nya juga. Berdasarkan tabel, untuk P47 ini, yang dimana telah diketahui bahwa berada antara P140 dan P150. Di mana P140 ini memiliki nilai S yaitu 5,3717 dan nilai P147 yang akan kita cari, dan nilai dari P150 ini yaitu 5,3098. Jika telah mengetahui nilai P, nilai S dari setiap P-nya,
Maka berikut yaitu kita akan melakukan penjumlahan untuk mencari nilai S1-nya, yaitu cara penyelesaiannya seperti mencari nilai H1 yang dimana kita masukkan nilai dari P140 yang dimana itu 5,3717 ditambah 147 kurang 140 dibagi dengan 150 kurang 140 dikali dengan 5,3098 dikurang dengan 5,3717. Nah, setelah itu kita menyelesaikan dulu yang berada di dalam kurung rawa ini, yang dimana hasilnya yaitu 0,7 dikali min 0,0619. Nah, setelah itu kita menyelesaikan di dalam kurungnya lagi, dan hasilnya adalah 0,04333. Jika sudah mendapatkan hasilnya, maka proses selanjutnya yaitu 5,3717 dikurang dengan 0,04333, maka dari hasil pengurangan tersebut, kita dapat mengetahui nilai S1-nya yaitu 5,32837 kJ per kg. Nah, setelah kita mengetahui nilai H1 dan S1-nya, langkah selanjutnya yaitu kita harus menentukan titik 3 atau H3-nya, yaitu saturated liquid. Nah, di sini saturated liquid yang telah diketahui yaitu 151,53 dan volume spesifiknya yaitu 1,0064 dikali 10 pangkat min 3 meter kubik per kilogram. Oke, apabila titik 3 atau H3-nya sudah diketahui, maka berikutnya itu kita akan mencari nilai titik 2-nya dulu. Nah, sebelum itu kita harus sudah mengetahui bahwa nilai dari SF yaitu 0,5210 0,5210 dan nilai SG-nya yaitu 8,3304 dan juga nilai S2 sama dengan S1 yang dimana nilainya adalah 5,32837. Nah, jika telah mengetahui itu semua, maka kita menghitung nilai X2-nya yang dimana kita menggunakan persamaan S2 dikurang SF dibagi dengan SG dikurang dengan SF. Nilai dari S2 sendiri yaitu 5,32837 dikurang dengan nilai SF yaitu 0,5210 dibagi dengan nilai SG yaitu 8,3304 dikurang dengan nilai SF yaitu 0,5210. Maka dijumlahkan semua, maka kita akan mendapatkan nilai X2-nya yaitu 0,6155 atau 61,55%. Jika kita telah mendapatkan nilai X2-nya, maka sudah bisa kita untuk mencari nilai H2-nya. Nah, di sini untuk mencari nilai H2, kita menggunakan persamaan H2 sama dengan H liquid atau H3 ditambah dikali dengan X2 dikali dengan H uap atau H1 dikurang dengan H liquid atau H3. Nah, di sini nilai dari H liquidnya sendiri yaitu 151,53 ditambah dengan nilai dari X2-nya yaitu 0,6155 dikali dengan nilai dari H uap yaitu 2567,4 dikurang dengan nilai H liquidnya yaitu 151,53. Nah, kemudian dijumlahkan semua, maka didapatkan nilai H2-nya yaitu 1775,865 kJ per kg. Nah, di sini nilai H1, H2, S1, dan H3-nya telah diketahui, maka kita sisa mencari titik keempat atau H keempatnya. Nah, di sini untuk mencari nilai H4 kita menggunakan persamaan H4 sama dengan H3 ditambah P3 dikali dengan P4 dikurang dengan P3. Nilai dari H3-nya yaitu 151,53 ditambah nilai dari V3 yaitu 1,0064 dikali dengan nilai dari P4 yaitu 147 dikurang dengan nilai P3 yaitu 0,06. Kemudian dijumlahkan semua, maka menghasilkan nilai dari H4 yaitu 167,2701 kJ per kg. Di sini titik K1
atau H1, H2, H3, H4, dan S1-nya semuanya telah diketahui, maka otomatis sudah lengkap. Maka kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanya pada soal nomor 1 ini. Yang dimana yaitu pada pertanyaan nomor 1, yaitu kita akan mencari berapa kalor masuk pada boiler yang ditanyakan pada nomor 1 atau KIN, yang dimana di sini kita menggunakan persamaan H1 kurang H4. Nah, nilai H1 sendiri yaitu 2618,63 dikurang dengan nilai dari H4 yaitu 167,2701, kemudian dikurangi semua, maka kita dapatkan nilai kalor yang masuk di boilernya yaitu 2451,3599 kJ per kilogram. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu kita akan mencari laju panas yang keluar di kondensornya. Yang dimana kita menggunakan persamaan H2 dikurang H3. Nilai H2 sendiri yaitu 1775 dikurang dengan 865 dikurang dengan nilai H3 yaitu 151,53, maka didapatkan nilai lajunya yaitu 1487,18 kJ per kilogram. Berikutnya itu kita akan menjawab pertanyaan yang ketiga yaitu berapa daya Newtonnya. Di sini kita menggunakan persamaan H1 kurang H2 dikurang H4 dikurang H3. Nah, setelah itu maka nilai H1-nya itu 2618 kurang 0,63 dikurang dengan nilai H2 yaitu 1775,865 dikurang dengan H4 yaitu 166,2637 dikurang dengan nilai H3 yaitu 151,53, yang dimana dijumlahkan serta dikurangkan maka menghasilkan nilai dari daya Newtonnya yaitu 964,1802 kJ per kilogram. Pertanyaan terakhir pada soal nomor 1 yaitu berapa efisiensi termalnya pada soal tersebut. Nah, untuk nilai efisiensinya itu kita menggunakan persamaan H1 kurang H2 dikurang H4 dikurang H3 dibagi dengan KIN atau kalor yang masuk pada boiler. Nah, atau diasumsikan atau bisa saja ya, kita menggunakan persamaan yaitu daya dibagi dengan KIN atau kalor yang masuk pada boiler. Nah, di sini untuk dayanya sendiri telah diketahui atau didapatkan yaitu 964,1802 dan kalor yang masuk pada boilernya atau KIN-nya yang telah kita dapat yaitu 2431,3599, maka dibagi maka menghasilkan nilai dari efisiensi termalnya yaitu 0,393325 dikonversikan ke dalam persen maka mendapatkan nilai 39,33246%. Mungkin itu sekian penjelasan saya tentang penyelesaian soal nomor 1. Mungkin kita akan melanjutkan ke soal penjelasan nomor 2. Nah, di sini untuk soal nomor 2-nya, yang pertama diketahui uap jenuh airnya itu 10 MPa, yang dimana persamaannya adalah bar, maka kita konversikan ke bar, maka menjadi 100 bar. Dan temperaturnya sendiri yaitu 4,3. Nah, di sini cair jenuh 6 kPa, yang dimana dikonversikan ke dalam bar maka berubah menjadi 0,06. Dan yang ditanya yaitu pertama KIN atau kalor yang masuk di boiler, dan yang kedua itu laju panas yang keluar dalam kondensor, dan yang ketiga yaitu daya Newtonnya, dan yang keempat yaitu efisiensi termalnya. Nah, untuk cara penyelesaiannya sama saja seperti penyelesaian soal nomor 1, yang dimana kita pertama harus menentukan atau menggambar sketsa dari soal tersebut. Nah, di
soal nomor 2 ini juga terdapat 4 titik, yang dimana titik ke-1, titik ke-2, titik ke-3, dan titik ke-4. Nah, berikut yaitu kita langsung mencari nilai titik 1 atau H1-nya. Di sini kita menggunakan tabel pada untuk mencari nilai satunya seperti pada soal sebelumnya, dan dimana karena min saya 47, maka tekanan derajat Celciusnya yaitu 447. Nah, tekanan 447 ini berada antara tekanan 440 dan tekanan 480. Dan telah diketahui tekanan 440 memiliki nilai H yaitu 3713,2, dan temperatur 447 ini belum diketahui, maka ini yang akan kita cari. Dan tekanan 480 nilai H-nya yaitu 3321,4. Jika telah mengetahui nilai H dari masing-masing temperaturnya, maka kita akan mencari nilai dari temperatur 447 atau titik 1 atau H1. Yang dimana cara penyelesaiannya sama saja seperti penyelesaian sebelumnya pada soal nomor 1, yang dimana di sini kita dapatkan nilai dari titik H1-nya yaitu 3232,1 kJ per kilogram. Nah, jika telah mengetahui nilai H1-nya, maka kita lanjut mencari nilai S1-nya, yang dimana kita menggunakan tabel yang sama. Namun di sini pada temperatur 440 memiliki nilai S yaitu 6,3805, dan temperatur 480 memiliki nilai S 6,5285. Nah, jika telah mengetahui nilai dari temperatur masing-masing, maka dilakukan penjumlahan seperti cara penyelesaian sebelumnya. Kemudian, maka nilai yang didapatkan pada penjumlahan ini yaitu S1-nya yaitu 6,4063 kJ per kilogram. Setelah mengetahui nilai S1 dan H1-nya, langkah berikutnya yaitu kita menentukan titik 3 atau H3-nya, yang dimana di sini telah diketahui bahwa H3-nya yaitu 151,53 kJ per kilogram, dan volume spesifiknya yaitu 1,0064 dikali dengan 10 pangkat min 3 M kuadrat per kilogram. Berikutnya yaitu kita mencari titik 2 yang kemudian akan mencari nilai H2-nya. Nah, sebelum itu kita telah ketahui bahwa nilai dari SG-nya yaitu 8,3304 dan nilai SF yaitu 0,5210, dan nilai S2 sama dengan nilai S1 sama dengan 6,4063. Di sini kita menggunakan persamaan X2 yang sama dengan S2 sama S2 kurang SF dibagi dengan SG dikurang SF, di mana di sini tinggal kita hanya memasukkan berapa nilai S2, berapa nilai SF, berapa nilai SG, dan berapa nilai SF-nya. Kemudian kita kurangi, terus kita bagikan, maka kita akan mendapatkan nilai X2-nya yaitu 1,3269 kJ per kilogram. Setelah kita mendapatkan nilai X2-nya, maka kita lanjut untuk mencari berapa nilai H2-nya. Di sini kita menggunakan persamaan yaitu H2 sama dengan H liquid atau H3 ditambah atau dikali dengan X2 dikali dengan H uap atau H1 dikurang dengan H3 atau H liquid. Nah, berikutnya yaitu kita masukkan nilai H3 yaitu 151,53 ditambah X2 yaitu 1,3269 dikali dengan H uap atau H1 yaitu 2564,4 dikurang dengan H liquid atau H3 yaitu 151,53 yang kemudian dijumlahkan terus dikali, maka menghasilkan nilai H2 yaitu 1972,2 kJ per kilogram. Nah, setelah semuanya telah diketahui, maka sisa titik Q4 atau H4-nya yang belum. Maka di sini kita akan mencari titik Q4 atau H4-nya,
yang dimana kita menggunakan persamaan H4 sama dengan H3 ditambah V3 dikali dengan P4 dikurang dengan P3. Nah, nilai H3 sendiri yaitu 151,53 ditambah 1,0064 dikali dengan 147 yaitu nilai P4-nya dan nilai dari P3-nya itu 0,06. Nah, kemudian dikurang terus dikali terus ditambahkan, maka kita mendapatkan nilai dari H4-nya yaitu 161,59 kJ per kilogram. Jika telah diketahui berapa nilai H1, H2, H3, dan H4-nya, maka kita sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan pada soal nomor 2, yang dimana pada soal nomor 2 ini pertanyaannya sama saja. Yang pertama yaitu kalor masuk di boiler, yang dimana kita menggunakan persamaan H1 dikurang H4. H1-nya yaitu 3232,1 dikurang dengan H4-nya itu 161,59 yang kemudian dikurangi maka menghasilkan nilai kalor yang masuk ke boilernya yaitu 3070,5 kJ per kg. Pertanyaan kedua yaitu untuk mencari laju panas keluar di kondensornya, dan di mana kita menggunakan persamaan H2 dikurang H3. Nilai H2 yaitu 1972,2 dikurang dengan nilai H3 yaitu 151,53. Yang di mana dikurangi maka menghasilkan nilai lajunya adalah 1820,7. Berikutnya itu kita akan mencari nilai daya netonya, yang dimana kita menggunakan persamaan H1 kurang H2 dikurang H4 dikurang H3, yang dimana kita masukkan nilai H1, nilai H2, H4, dan nilai H3 yang telah diketahui, maka dikurangi terus dijumlahkan semua, maka kita dapatkan nilai daya netonya yaitu sebesar 1247,9 kJ per kilogram. Berikut yaitu pertanyaan terakhir atau keempat, yaitu mencari nilai dari efisiensi termalnya, yang dimana menggunakan persamaan daya dibagi dengan berapa kalor yang telah didapatkan. Nah, di sini daya yang telah kita dapatkan yaitu 1249,9 dibagi dengan kalor yang telah didapatkan yaitu 3070,5. Dan kemudian dibagi, maka didapatkan nilai efisiensi termalnya sebesar 0,4071 atau 40,7%. Oke, mungkin sekian penjelasan singkat atau penjelasan saya tentang cara bagaimana menyelesaikan soal nomor 1 dan nomor 2 termodinamika ini. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.